Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini saya akan melakukan tugas praktikum yang ketiga dari mata kuliah admin server, di mana kita diwajibkan untuk membuat suatu instalasi suatu web server di dalam OS Linux. Ada dua pilihan, yaitu Linux Ubuntu atau Linux CentOS atau CentOS atau CentOS. Nah, yang saya pilih adalah Ubuntu, terlebih khusus lagi adalah turunannya yaitu Lubuntu, dengan alasan untuk memudahkan di dalam penginstalan dan update repositori yang selalu terbaru dan sangat mudah didapat dan ringan dalam penggunaan hardware, dimana hardware kita juga cukup terbatas dan ini berjalan lancar Ubuntu. Yang penting kita bisa mempraktekkan untuk menginstal web server. Nah, awal dari praktek ini adalah untuk mengupdate paket program, paket installer dari Linux yaitu apt. Harus kita update dulu supaya itu kita harus pakai sudo supaya tidak selalu sudo. Kita akan coba untuk membuat menjadi, kita masuk saja ke root. Nah, sekarang kita bisa masuk ke root. Nah, sudah masuk ke root, kita akan langsung saja apt update. Nah, kita tunggu beberapa beberapa menit. Setelah kita update, nanti kita dengan mudah akan bisa download dan menginstal Nginx. Nginx adalah suatu service di dalam OS Linux yang bertugas untuk menyediakan layanan web server. Ada beberapa pilihan, yaitu Nginx atau Apache web server. Nah, di dalam tugas kita diminta untuk menginstal dan mengkonfigurasi Nginx. Nah, ini sudah selesai. Kita akan langsung saja untuk membuat dia menjadi starting, karena tadi baru diinstal. Fail to start Nginx service systemctl sudo systemctl enable. Tadi kita belum install Nginx, kita baru update. Kita belum install apt install tentu saja belum ada karena kita belum install ya. Nah, ini kita sedang proses install. Kita tunggu
perkiraan 2 atau 3 menit untuk instalasi ini. Nah sudah, nah berarti sekarang sudah bisa kita start Nginx nya tentu saja. Nah sudah start, kemudian kita sudah bisa mengenable agar setiap kali mesin ini server ini reboot, restart, dia akan langsung beroperasi Nginx nya tanpa perlu di start berulang kali, dia akan otomatis. Nah kita cek apakah dia sudah berjalan. Nah sudah hijau di sini, running perfect ya, sempurna. Sekarang tinggal install PHP FPM, karena nanti web server kita harus mampu menangani file-file atau perintah-perintah PHP, di mana PHP ini adalah suatu bahasa pemrograman berbasis web yang sangat populer, yang pasti banyak digunakan, terutama di Indonesia. Setiap programmer pasti tidak asing dengan language atau bahasa PHP. Oleh karena itu kita wajib untuk memberikan servis PHP ini agar kita nanti bisa mengembangkan program-program atau software berbasis PHP di dalam layanan server kita ini. Nah kita sambil tunggu beberapa menit. Sudah, masih berjalan, kira-kira sudah berjalan 2 menit. Tentu saja ini bergantung dengan kecepatan koneksi internet kita masing-masing. Semakin cepat maka semakin cepat download dan diinstal di dalam mesin kita. Saat ini sedang berjalan. Koneksi internet yang saya gunakan lumayan cepat, jadi kita harapkan ini tidak terlalu lama. Mungkin hanya 3-5 menit. Yang kita install adalah PHP 8.1.2 atau dalam sederhananya nanti kita sebut saja PHP 8.1, PHP 8.1 ya. Nah kemudian tinggal kita konfigurasi dengan mengedit file. Kalau sudah terinstall maka file ini akan tulis secara otomatis dengan lokasi di etc/ning/source available default. Nah ini adalah yang secara default ditulis oleh program installer kita, tetapi kita harus konfigurasi sehingga sesuai. Untuk melakukannya kita tadi membuka text editor Vim, yaitu VI tadi. Kita tekan I, maka akan muncul kata insert, yang berarti ini bisa kita edit. Kita akan hapus yang ini, tidak kita perlukan. Nah kita berpatokan pada lembar kerja yang diberikan di tugas 3
Di sini kita akan namakan localhost. Server name-nya ini sangat penting, nanti kita bisa memanggil, andai kata kita kasih nama example.com juga bisa, tapi saya biasa menggunakan localhost. Nah, kemudian location ini sudah standar baku. Nah, di sini ada PHP. PHP ini kita buka location masih ditandai dengan tanda hashtag. Nah, ini kita buka, pasti di sini ada pasangan kurung kurawal tutupnya, kita buka supaya seimbang. Nah, di sini kita buka lagi PHP include snippet face. Nah, ini yang penting, ini adalah PHP 7.4 kita rubah menjadi 8.1 -fpm.sock. Nah, di bawahnya kita masih akan buka lagi satu di sini, location. Fungsinya adalah deny, membatasi beberapa file yang tidak boleh masuk, yang berformat adalah ditentukan seperti ini, HTML, locationnya dibatasi. Nah, kemudian ini adalah kurung kurawal milik yang sini, ini 1 kurang 1 sepertinya, kurung kurawal yang di atas kita bisa tambahkan di sini 2, 3. Nah, lalu ketika sudah selesai, jangan lupa kita harus menuliskannya ke dalam sistem. Nah, ini sudah aktif tapi belum ditulis ke dalam sistem. Untuk menuliskannya kita ketik kolon atau titik 2, kemudian WQ enter. Nah, itu sudah tertulis. Nah, jika sudah, maka kita harus perlu merestart sistem min-x nya. Kita akan restart. Apabila benar, maka restartnya tidak ada error sama sekali. Nah, itu berarti masih ada error. Ya, kita cek errornya di sebelah mana. Nah, berarti dia lebih 1 di baris ke 72. Kita akan edit lagi. Biasa memang ini agak sedikit membingungkan yang kurung kurawal ini. Apabila lebih 1 atau kurang 1, maka dia akan error. Terus insert, kita akan skip, kemudian WQ enter. Sekarang kita restart lagi. Nah, tanpa ada error, kita cek lagi dingin stay-nya. Nah, sudah oke semua. Nah, oke, berarti ini statusnya status min-x running. Oke, nah, everything is good. Sekarang tinggal kita akan membuat suatu file info.php. Kita akan buat seperti ini, echo. Sebelumnya kita buat aksesnya dulu, chown user titik 2
user var www html ch mod. Kita berikan sementara 777 dulu, nanti kita apabila kita berhasil nanti kita kembalikan menjadi 755 var www.html. Nah sudah, kita akan buat echo php info semikolon adalah untuk memerintahkan suatu komen atau perintah. Ini titik 2 karena kita akan menuliskan dalam bentuk teks. Teksnya ini dalam bentuk HTML dan berformat di dalam HTML itu ada kode PHP-nya. Nah, kita akan tuliskan ini ke dalam suatu file dengan menggunakan code editor T atau text editor T. Kita kasih kode -i T var www.html info/info.php. Nah, kita cek apakah ada. Kita masuk ke var cd ls. Nah berarti itu belum ada. cd kita teman-teman saya pasang baterai. Ada yang var sudo echo. Oh, sini ada salah tulis, makanya dia tidak. Di sini seharusnya ada seperti ini. Nah, sekarang seharusnya ketika kita berada di sini kita lihat. Nah, sudah ada info.php. Nah, lalu kita akan buka dulu chmod info.php. chmod di sini chown agar dia milik semua user dan milik semua grup. chown sekarang kita ls ld Nah, sudah hijau seperti itu berarti ini sudah terbuka untuk semua user. Nah, sekarang kita tinggal tes di browser. Seharusnya konfigurasi PHP itu bisa kita lihat di browser.
kita tunggu loading browsernya, agak sedikit makan waktu. Sambil menunggu, kita mungkin bisa menuliskan ini, dokumen HTML ini, atau kita pindahkan saja. Ini agak lama sedikit browsernya. Belum muncul. Ini sudah ya. HTTP ini biasa muncul sekaligus 3. Nah itu karena tadi kita terus tutup saja, nanti akan menjadi berat ini. HTTP T2 localhost, kita seharusnya bisa melihat INSX. Nah ini adalah INSX, berarti sudah berfungsi. Nah kita harus bisa melihat HTTP localhost info.php. Nah ini berarti sampai di langkah ini berarti sudah berhasil. Nah kita juga bisa mengetikkan alamat IP dari server ini, yaitu alamat IP nya adalah, kita cek dulu alamat IP nya. Nah terlihat di INPS 8 adalah .2. Berarti kita di sini bisa ganti menjadi .2, kemudian info.php. Nah sama tampil. Ini bisa, kenapa ada IP ini, karena bisa kita akses dari komputer yang lain. Komputer lain misalkan yang ada di sebelah sini. Nah ini komputer yang berbeda. Kita anggap saja ini klien yang ini latar belakangnya juga beda, IP-nya pun beda, IP-nya 10. Nah kita bisa akses dari sini sebenarnya, dari klien dalam jaringan. Anggap saja ini komputer yang kedua. Sambil menunggu itu, kita akan membuat suatu HTML, kita save as di sini, var.ww HTML profile.php. Sini all file.
kita simpan. Nah, kita lihat di sini di induk apakah sudah ada. var sebelah sini, var, terus www, lokal, atau kita pakai ini yang lebih mudah, ls. Belum, berarti masih ada di situ. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu yang itu. Ini kita ketik 10.1, kita ganti 2. Nah, ini kita bisa ketik info.php. Seharusnya ini muncul. Nah, muncul, berarti ini adalah klien yang bisa masuk ke dalam server. Kita juga bisa menuliskan tadi adanya di sini. Jadi di sini unduhan, oh salah, bukan di sini tapi di sebelah sini ya, sebelah sini. Yang satu lagi, nah ini var www html. Nah, ini ada info PHP tapi belum ada yang tadi ya, yang ini kita akan coba save di sebelah situ, save as home root-nya. Kemudian di sini akan kita masukkan ke var www html profil PHP all file, simpan. Apakah ada ls info? Belum ada. Kita save as var www html, save as html. Di sini profil.php all file. Kita akan save. Profil.php all file. Nah, coba kita ls di sini. Profil.php sudah ada. Nah, kita akan lihat di sini nanti apakah sudah berfungsi. 10.1
0 1 2. Di sini profil.php. Nah, sudah. Yakobus Soyo Sanso, sistem Windows terbuka, NIM-nya. Nah, bagaimana di sisi klien? Ini adalah klien, karena yang satunya lagi Ubuntu 3. Nah, yang sebelah sini ini adalah yang dari sisi klien. Kita akan lihat dulu. Nah, latar belakangnya adalah seperti itu. Nah, kita akan 10 tadi, IP-nya 2, profil. Di sini pun harus tampil nama. Nah,